Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas mengenai 6 kesalahan penggunaan mobil Matic. Simak terus ya. Kesalahan pada penggunaan mobil Matic dapat merusak mobil Matic itu dan mempercepat usianya. Sehingga 6 kesalahan ini jangan sampai kalian lakukan. Yang pertama, yaitu memindahkan posisi R ke D dalam posisi mobil ini masih mundur atau masih berjalan. Atau sebaliknya, kalian masih maju ke depan, kemudian pindahkan dari D ke R. Jangan kalian lakukan. Pastikan bahwa mobil kalian sudah benar-benar berhenti, baru kalian pindahkan ke posisi yang lain. Karena posisi mundur ketika dimajukan, ketika R pindah ke D, itu akan merubah posisi transmisi atau merubah arah putarannya, dan ini akan merusak transmisi Anda. Atau sebaliknya, kalau kalian sedang maju kemudian dipindah ke R, juga akan berubah putaran transmisi. Nah, ini juga akan merusak dari transmisi Matic kalian. Yang kedua, parkir tidak sesuai prosedur. Maksudnya gimana? Cara parkir yang benar adalah ketika kalian dalam posisi D seperti ini, kalian mau parkir, pindahkan dulu tuas transmisinya ke posisi N seperti ini. Sudah, kemudian injak pedal rem, kemudian tarik tuas rem parkir. Oke, sudah. Kemudian biarkan mobil ini bergerak. Nah, ini seperti ini, sudah. Baru kalian pindahkan dari N ke P sambil injak pedal rem di bagian bawah. Itu cara parkir yang benar. Kalau tidak, biasanya akan bunyi jeduk saat mobil ini jalan. Yang ketiga, kalian posisikan tuas transmisi ini dari D ke N saat mobil jalan turun atau di turunan. Ini tidak boleh kalian lakukan. Kenapa? Karena ketika kalian netralkan dari D ke N, itu engine brake akan hilang. Dan ketika pindahkan lagi ke D, yang terjadi adalah ada hentakan, dan ini dapat merusak transmisi kalian. Kesalahan fatal berikutnya adalah penggunaan kaki. Mohon maaf, mungkin kalian sudah ahli, sudah pintar ya, tapi bagi yang masih pemula belum tahu untuk pengaturan kakinya. Nah, cara pengaturan kaki, jadi kaki yang kiri harus diistirahatkan, full istirahat, tidak menginjak apapun. Sedangkan yang main hanya kaki yang sebelah kanan untuk ngegas dan ngerem. Gas, rem, gas, rem, seperti itu. Paham ya? Jangan sampai seperti ini. Ini sangat bahaya sekali. Harus seperti ini. Oke? Yang berikutnya adalah salah menggunakan mode sport atau manual atau triptoniknya. Maksudnya apa? Kalian memasukkan tuas transmisi ini ke posisi S saat jalan curam atau hendak mendahului mobil lain agar torsinya naik. Oke, itu benar. Tetapi harus segera dipindahkan ke S yang berikutnya. Misalkan dari S1 kecepatan maksimal 20. Kalian tidak memindahkan sampai di kecepatan 30 misalkan, dan itu ditahan terus. Yang terjadi apa? Mesin akan panas dan itu akan mempercepat penurunan dari kekuatan transmisi kalian. Biasanya sudah tidak lagi responsif dalam jangka waktu yang lebih cepat gitu. Nah, jadi kalau kalian mau pakai S, pastikan kalian tahu S1 untuk kecepatan berapa sampai berapa, 2 berapa sampai berapa, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi sama seperti mobil manual lah. Gigi 1 itu ya
1 sampai 15 atau 20 sekitar itu ya. Kemudian gigi 2-nya untuk S2 itu 20 sampai 30, gigi 3-nya 30 sampai 55, gigi 4-nya 55 sampai 80, dan 80 ke atas pakai gigi 5. Seperti itu. Kalau kalian paksakan pakai gigi rendah S3 misalkan sampai kecepatan 80 atau bahkan 90, mobil akan tetap jalan, tetapi akan cepat panas dan pastinya tidak nyaman karena gerung. Yang terakhir atau keenam adalah kalian mengendalikan rem untuk posisi jalan yang menurun curam. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena jalan curam yang panjang, kalian hanya mengandalkan rem itu kan akan bergesekan dan pasti akan panas. Tetapi panas yang berlebih dari rem bisa mengakibatkan rem itu blong. Jangan lakukan itu. Solusinya, kalian harus membantunya dengan memindahkan tuas transmisi ini ke posisi S untuk yang sudah pakai S, atau M, atau ke posisi D3 sambil diturunkan ke posisi D2 atau ke L, tergantung kecepatan kalian. Dan jangan langsung diturunkan ke posisi L kalau kecepatan masih di atas 60 km per jam. Karena kalau kalian hanya mengandalkan rem, pastinya akan sangat berbahaya dan rem bisa blong. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.